Panorama Bali, cerita pendek karya Dwi Angelika. Kring! Jambeker Bingsoft berhasil membangunkan sang pemilik tepat pada pukul 6:30 pagi. Sinar matahari pagi memaksa gadis tersebut untuk bangun dari mimpinya. Dengan rasa kantuknya yang masih melekat, beranjak bangun meninggalkan ranjang dan segera bersiap ke sekolah. Lezat, kata wanita parubaya yang sibuk dengan sepasang tangannya mencampurkan berbagai bumbu pada masakan dalam penggorengan. Berselang 5 menit, semua masakan sudah siap dan mereka siap sarapan bersama. Keluarga kecil Viola lengkap sudah di meja makan. Ibunya yang memilih sarapan dengan roti dengan selai kacang dan segelas susu. Papa Viola dengan nasi goreng ayam dan Rio yang memilih mie goreng. Anak rambut Viola bergerak ke sana kemari, seolah-olah menari akibat diterpa angin saat menelusuri koridor kelas. Dia menikmati suasana pagi ini. Aroma tanah khas usai hujan menyeruak. Bahkan rintik gerimis sedikit masih mengisi daun-daun yang melengkung pada rantingnya. "Di mana anak itu?" gumamnya sembari mencari sahabatnya. "Dor!" "Astaga!" pekiknya. Saat sahabatnya itu mengagetkannya. "Kau ini, gak lucu, Han?" "Hahaha, canda loh, tapi lucu wajahmu." Ejek Hani berusaha meredam gelak tawanya, sembari mengayunkan langkah mereka memasuki kelas. Bel istirahat berbunyi, begitu nyaring seperti cacing-cacing yang mungkin sudah begitu lapar. Semua siswa berhamburan keluar kelas, sembari berlari kencang menuju kantin sekolah, bagai batu lepas dari ketapel. "Vi, kita jadi holiday ke Lombok kan?" tanya Hani sembari mengisi penuh mulutnya dengan bakso pesanannya yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. "Jadi dong, pagi tadi aku udah bilang ke orang tuaku," jawab sahabatnya itu. Viola memilih soto ayam dengan nasi sebagai menu makan siangnya kali ini. "Asik!" Esok harinya, astaga, pekiknya sembari bergegas menuju mobilnya dan meminta supirnya secepat mungkin melaju menuju bandara. Nafasnya terengah-engah, berusaha diaturnya, kembali mengingat kekesalan siang tadi, betapa lamanya dia menunggu ujian les pianonya. Mungkin jika ujiannya lebih awal, maka tidak kejar-kejaran seperti ini dengan waktu. Bagaimana bisa aku lupa? Batinnya kesal sembari melirik arloji yang menunjukkan pukul 6 sore kurang 15 menit. Pengumuman yang mendengung di bandara menyatakan bahwa pesawatnya akan segera lepas landas, membuatnya mengayunkan langkahnya secepat bisanya, seusai melakukan pengecekan tiket dan lain halnya. Bruk! Tabrakan pun terjadi saat dirinya hendak meneruskan langkahnya menuju pesawat yang ditumpanginya. Maaf, saya tidak melihat," katanya sembari setengah menunduk lalu segera mengambil tiket dan bergegas melanjutkan langkahnya. Viola kembali melanjutkan tidurnya saat sudah berada di dalam pesawat. Dia hanya membawa tas kecil berisi dompet kecil yang berisi kartu penting dan earphone untuk mendengarkan musik selama perjalanan. Dan sudah dipastikan pesannya tersampaikan pada Hani yang terlebih dahulu berangkat, sebelum akhirnya dia matikan dan simpan ponselnya di dalam kopernya. Tak terasa beberapa jam selama perjalanan, akhirnya pesawat mendarat dengan mulus di landasan bandara. Semua penumpang pesawat turun satu persatu dari pesawat dan segera mengambil barang bawaan mereka masing-masing. Viola merasakan hal aneh, sebab tidak menemukan koper putihnya. Segera dia memperhatikan sekitarnya, dan benar saja. Astaga! Oh my god! Seketika wajahnya memucat. Disadarinya bahwa dia tidak menaiki pesawat penerbangan ke Lombok, melainkan ke Bali. Viola panik bukan main. Dia tidak tahu harus melakukan apa saat ini. 2 jam sudah Viola terduduk lesu di salah satu bangku yang tersedia di bandara. Mata Viola mulai berkaca-kaca. Ia bingung harus bagaimana sekarang. Semua barang-barangnya tertinggal di dalam koper.
Tak satu pun dibawanya, kecuali dompetnya saja. Permisi, apa benar dengan Viola temannya Hani Hermawan? Viola terdiam, memandangi perempuan yang umurnya kemungkinan jauh di atasnya. Dilihatnya, fotonya muncul dari layar ponsel perempuan itu. Jadi, sepertinya dia tidak perlu menjawabnya lagi. Ini, perempuan itu memberikan ponselnya kepada Viola. Ternyata sudah tersambung dengan sahabatnya itu. Mari ikut saya. Sementara waktu, kamu bisa tinggal bersama saya, sampai penerbangan kembali dibuka. Saya kakak sepupu Hani. Viola mengekor dengan sedikit malu dan tersenyum kecut. Untuk sementara waktu, dia tinggal di daerah Ubud, Bali bersama Putri dan keluarganya. Di perjalanan sedikit tidaknya, Putri menceritakan bagaimana tempat-tempat wisata di Bali. Rupanya Putri orang asli Bali. Dia memiliki sanggar tari yang kini sedang mempersiapkan untuk pentas di sebuah acara pesta kesenian Bali. Kita sudah sampai, di situ kamarmu. Dia menunjuk salah satu gedung yang berada di area grionya. Kamu mandi dulu, nanti kita makan bersama ibu dan bapakku. Malam harinya, Viola makan bersama dengan keluarga Putri. Dengan sedikit canggung, Viola makan malam sambil menceritakan perjalanannya, bagaimana dirinya dan kehidupannya. Ini namanya ayam betutu, kata Ibu Dayu sembari memberikan beberapa sisit daging ayam dengan kuah bumbu berwarna kuning. Di Bali disebut dengan bumbu atau basa genep. Kalau yang ini sate lilit, lengkap dengan sambal mata. Jelas Pak Bagus, ayah Putri, sembari mengambil beberapa sate untuk disantapnya bersama nasi hangat nan bulan tersebut. Yang ini namanya serombotan. Mungkin bisa dibilang sayur urapnya orang Bali. Hehe, jelas Putri sembari menawarkan kepada Viola yang dibalas anggukan pelan oleh gadis Jakarta itu. Apa rencana Gek Viola selama singgah di sini? Anggap saja seperti rumah sendiri, nggih. Saya belum tahu, Ibu. Tapi kalau boleh, mungkin saya bisa berlibur sambil membantu Putri sekeluarga. Apalagi Hani bilang keluarga Ibu begitu kental dengan adat Balinya. Haha, nggih. Hani besar di Lombok karena dari sebelum lahir, orang tuanya tinggal di sana. Bahkan berpindah-pindah sesuai dengan surat tugas pekerjaannya. Jelas Ibu Dayu. Ibu akan mengajarkan kamu menari dan berkeliling dengan pakaian adat Bali, nggih. Keesokan harinya, Putri mengajak Viola untuk berkeliling Bali. Matahari mulai terbit dari ufuk timur. Perlahan menyinari pepohonan dan rerumputan yang masih sedikit basah akibat hujan semalam. Kali ini desa Penglipuran menjadi tempat tujuan mereka. Desa ini memiliki ciri khas tata ruang yang rapi. Bentuk dari setiap rumah penduduk hampir sama. Kebersihan desa ini masih terjaga dengan baik dan masih memperlihatkan suasana Bali asli. Terlihat kedua gadis ini berjalan menyusuri desa dengan riang, dan sesekali memotret diri sebagai kenang-kenangan. Usai berkeliling desa Penglipuran, sedan putih mereka melaju menuju Taman Ujung Sukesade yang terletak di Kabupaten Karangasem. Saat melangkahkan kaki beberapa langkah, Viola terkagum-kagum akan keindahan yang ada di dalamnya. Astaga, indah sekali. Tempat ini memang memberikan panorama alam yang begitu indah, sehingga banyak wisatawan yang enggan pergi dari taman ini. Lihat, di sana ada perahu bebek. Ayo naik itu, ajak Putri. Dengan semangat mereka mengayuh perahu bebek itu, berputar-putar di tengah kolam sembari menikmati pemandangan yang indah dan asri. Setelah puas berkeliling, mereka memutuskan pulang ke rumah. Langit sore pun digantikan oleh malam. Ke Viola, ayo melihat pesta kesenian Bali, ajak Ibu Dayu. Iya Bu, mari. Keluarga Putri dan Viola pun segera menuju ke tempat pesta kesenian Bali dilaksanakan. Terdengar tepuk tangan yang meriah menyambut pertunjukan yang akan tampil. Wow, pertunjukan ini sangatlah bagus. Pertunjukan kini menampilkan berbagai tarian yang berasal dari Bali, yaitu tari pendet, tari legong, tari topeng, tari kecak, dan lain sebagainya. Dari semua pertunjukan yang ditampilkan, Viola sangat menyukai pertunjukan tari kecak.
Tari kecak ini memiliki ciri khas harmonisasi suara dan gerakan yang ditampilkan penari. Para penari duduk membentuk lingkaran serta menyebutkan kata cak-cak-cak. Tari kecak merupakan tari tradisional drama tari dari Bali. Tarian ini menggambarkan cerita pewayangan khususnya Ramayana. Setelah selesai menyaksikan pertunjukan tersebut, mereka bergegas pulang sembari mencari makan malam. Jam menunjukkan pukul 10:15. Viola kini tengah bersiap-siap untuk tidur. Setelah seharian ia berkeliling mengunjungi wisata-wisata di Bali. Tok-tok. Dengan segera Viola membuka pintu. Ada telepon dari Hani. Dia ingin berbicara denganmu, kata Putri sembari memberikan handphonenya. Terima kasih Put, balas Viola yang dibalas anggukan oleh Putri. Halo, bagaimana kabar kau? Semalaman mereka bertelepon saling bercerita pengalaman mereka saat berpisah, saling menanyakan kabar, melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Kini Viola bangun lebih awal dari biasanya. Ia menuju pantai terdekat seorang diri. Hembusan ombak dan pemandangan indah di pantai ini menenangkan hati gadis ini. Ia senang segera pulang ke rumahnya. Namun juga sedih karena harus meninggalkan Bali dan keluarga Putri yang sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Viola kini tengah terduduk sembari melihat eloknya matahari terbit dari pantai. Viola! Teriak seseorang dengan lantang. Ternyata itu Putri. Ia segera menghampiri Viola yang tengah terduduk di tengah pantai. Kau sedang apa di sini sendirian? Khawatir Putri yang tadi pagi tidak menemukan keberadaan Viola di grionya. Hanya melihat pemandangan yang indah saja, balas Viola dengan senyum kecutnya. Ayo kita berselancar. Mereka pun berselancar, walaupun Viola terus-menerus jatuh dari papan selancarnya. Seminggu sudah Viola tinggal di rumah sepupu sahabatnya itu. Ponsel Putri berdering. Panggilan masuk dari sahabatnya itu rupanya. Segeranya diangkat dan berkeluh kesah sembari tetap mengemas beberapa barang bawaannya dari hari pertama, agar tidak mengacaukan apapun lagi. Halo, siap pulang ke Jakarta? Seru Hani yang dibalas dengan kedua bola mata olehnya. Apa kau masih kesal? Tanya sahabatnya itu tidak dibalas. Tentu saja sedikit mengesalkan liburan sendiri. Meskipun jujur banyak hal diketahuinya akibat kejadiannya yang salah menaiki pesawat. Sedikit, tapi ini liburan yang sangat mengesankan. Aku sangat menyukainya, kata Viola dengan senyum yang begitu hangat. Aku kemarin membeli beberapa cenderamata untuk keluargaku, kau, dan tentunya kenang-kenangan antara aku kepada keluarga Putri. Jam arlojinya tepat menunjukkan pukul 5 sore. Viola memeluk erat Putri, berpisah ria, dan berharap suatu saat nanti bisa kembali menghabiskan waktu lebih lama untuk berlibur bersama. Kali ini sudah dipastikan, pesawat yang dimasukinya sudah benar, dan tentu jelas mengantarkannya kembali ke kota asalnya, yaitu Jakarta.